rahmat, hidayah dan nikmatnya berupa kesempatan yang kami hormati dan banggakan. Bisa. SMK Swasta Jombang hebat. Kita semua luar biasa. Yes, yes, yes. Demikian harus serius Bapak Ibu ya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para murid untuk dapat mengakses yang namanya Google Workspace for Education. Jadi GWFE ini sebenarnya Bapak Ibu adalah hasil dari negosiasi antara Kementerian Pendidikan dengan pihak perusahaan Google. Dan Google memberikan apresiasi kalau memang ini untuk pendidikan memang ada kemudahan, tapi tidak ada seperti itu. Pemerintah juga harus berbayar, dan itu tidak murah karena menyangkut seluruh guru se-Indonesia, menyangkut siswa seluruh Indonesia yang tentunya butuh kapasitas yang luar biasa. Kita bisa membayangkan berapa saja uang yang harus dibayarkan kepada pihak perusahaan itu. Dengan harapan Bapak Ibu satu, Bapak Ibu guru ya, dapat menciptakan pembelajaran yang lebih berkualitas. Walaupun asalnya saat itu adalah untuk suksesnya PDC, ya, tapi yang kedua yang lebih penting Bapak Ibu, bahwasanya pembelajaran yang harus kita laksanakan di kelas. Di dalam prinsip pembelajaran salah satunya adalah bahwa pembelajaran itu harus berorientasi pada masa depan. Masa depannya siapa Bapak? Para murid. Sesuai dengan apa yang ditunjukkan, sebabnya diajarkan oleh Kiai Dewanto, bahwa anak kita itu mengalami yang namanya kodrat zaman dan kodrat alam. Kalau kita bicara tentang zaman Bapak Ibu, anak kita sekarang, anak kita milenial sekarang, generasi sekarang, ibu sekarang Bapak Ibu, kebutuhan anak-anak sekarang kira-kira kalau dengan digital ini butuh tidak Bapak Ibu? Butuh Bapak Ibu? Sangat butuh. Padahal pembelajaran orientasinya masa depan. Jadi kalau pendidikan kan saya sudah punya bayangan apa yang saya ajarkan setidaknya mendasari anak-anak saya, sehingga nanti di 10 bahkan 15 tahun ke depan anak-anak itu bisa hidup dengan sejahtera, siap bersaing di tengah-tengah masyarakat. Ya kan Bapak Ibu? Kalau sekarang saja dengan teknologi anak itu, kira-kira Bapak Ibu 10 tahun lagi, 15 lagi, butuh atau semakin butuh? Semakin itu. Padahal apa yang kita ajarkan sekarang, teknologi apapun sekarang, kira-kira bertahan nggak 15 tahun lagi Pak? Berubah Pak? Semakin berubah. Kita tidak bisa Bapak Ibu mengajarkan teknologi yang akan terjadi 15 tahun ke depan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana Bapak Ibu itu membudayakan anak didik kita itu belajar dengan memanfaatkan teknologi, supaya anak-anak itu tahu benar bahwa teknologi itu besar manfaatnya untuk kita, besar manfaatnya untuk saling berbagi dengan yang. Salah satu kelebihan daripada teknologi dalam pembelajaran adalah mensupport terjadinya terselenggaranya pembelajaran kolaboratif. Ya kan Bapak Ibu ini luar biasa sekali saya. Bapak Ibu guru SMK tentunya akan lebih hebat. Ya kan sudah terbiasa dengan sini. Satu dari ya. Dengan bagaimana Bapak Ibu
menjadwalkan sebuah proses belajar secara sinkronis dengan anak-anak. Bagaimana anak juga belajar antar kelompok menggunakan ini atau Google Calendar dan sebagainya, silakan. Bagaimana Bapak Ibu menyusun sebuah tayangan menggunakan Google Slide dan sebagainya. Saya yakin paling sudah luar biasa. Oleh karena itulah Bapak Ibu pada hari ini insya Allah kita menyamakan saja di Indonesia. Karena Bapak Ibu yang bahasa ini sudah bisa dan menguasai. Itu ya. Nah, sekarang kembali lagi ke sana. Apa yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Bapak Ibu kurang mendapat sambutan dari siapa? Baik itu guru maupun dari siswa. Buktinya apa? Banyak sekali anak-anak di tahun pertama pada tahun kedua itu belum memanfaatkan akun belajar. Bahkan mengaktifkan saja itu belum. Sehingga apa? Setelah setahun akun akhirnya dihapus, Pak, ditarik lagi dalam mereka. Karena apa? Harus bayar, Pak. Ya, seperti Pak dengan beli pakaian, tidak dengan beli dengan pakai atau enggak masalah, harus bayar. Nah, tahun berbayar lagi kan harus kontrak lagi. Itu kan terpanjang bayar lagi. Makanya pemerintah mengambil inisiasi murid dan guru yang selama 1 tahun tidak dipakai, tidak diaktifkan, dia akan expired. Untuk update tadi juga akan digunakan. Oleh karena itu Kementerian di sini sudah ada dokter-dokternya, yaitu para kapten dan para kapten yang membantu Kementerian untuk proses penggunaan belajar secara interaktif. Beliau salah satu. Sehingga nanti kalau di sekolah ada masalah dengan murid dengan ada bahkan guru yang sedang berlatih, silahkan nanti menghubungi beliau. Ya, beliau akan dengan senang hati membantu. Bagaimana Bapak Ibu guru yang tadinya sudah punya dan tidak aktif diaktifkan. Bapak Ibu yang masih baru, yang masih dapat belum punya aktif belajar, silakan nanti akan diusulkan dan akan walaupun di sekolah ada perantau yang juga bisa mengusulkan yang usul ini. Itu ya Bu ya. Nah, karena adanya beberapa tantangan di mana di lapangan sekolah maupun siswa itu kurang, kayu pesantrennya kurang, ya, maka kementerian membuat sebuah strategi dengan apa? Memberikan hadiah. Pada ciri ya Bu ya. Sebenarnya perlu tidak terlalu. Oh, maksud di masa yang dibalik aja nggak mampu. Padahal di dalam kurikulum Merdeka hadiah itu kan hal yang baik. Kita bisa menjadi patokan, bisa menjadi hukuman. Walaupun hadiah, tapi kenyataannya Kementerian sendiri masih menggunakan hadiah, memberikan sebuah apresiasi dalam bentuk daerah dan semuanya ini dilakukan mendorong agar pemanfaatan TIK ini benar-benar optimal di sekolah. Ya, Bapak Ibu. Dan di tahun kemarin luar biasanya Jawa Timur juara daerah jajan itu Jawa Timur. Nah, tahun ini ada lagi diadu lagi nasional. Maka dari itu Jawa Timur tidak boleh kecolongan, tidak boleh kecolongan. Sekarang Provinsi Jawa Timur minta bantuan. Banyak-banyak ini minta bantuan pada lalu dengan tugas kita. Kalau kita ada dari tujuan awal tadi itu karena guru-guru dengan motivasi untuk penyelesaian belajar bahasa IKN. Karena itu apa? Kebutuhan belajar bagi anak. Melalui dengan provinsi Bapak Ibu Timur mengharapkan di tahun ini bertahan seperti itu. Untuk itu sesuai dengan SOP yang diberikan, ada berapa? 11 kegiatan dari misalnya. Di antaranya ada 5 webinar series yang sudah terlaksana sebanyak 3 ya. Nanti malam keempat ya. Nanti malam keempat lusa tanggal 16 itu dan ke-5 terakhir.
Dan di dalam bidang sales itu ada sertifikatnya. Oh, ngaji hari di sana. Negara ini itu ketika kabur itu tadinya. Mereka ikut karena itu bisa menolong. Olah kok boleh sertifikat. Ya Pak, apalagi Pak nanti kalau di negeri itu luar biasa. Ada yang namanya SKP, ya, sasaran kinerja pegawai itu Pak. Di dalamnya juga ada yang namanya pengembangan kompetensi guru itu wajib Pak. Ya, ikut pelatihan boleh secara online. Minimal 32 JP. Sehingga Bapak boleh kebidanan. Bah, kalau masuk klik masuk, bisa absen berarti 30, berarti kalau maksa 300, bisa ketik juga sertifikat. Betul Pak, jadi melakukan kegiatan tidak untuk manfaatnya, tidak untuk menambah keterampilan, tidak untuk menambah pengetahuan, tapi hanya untuk memenuhi sebuah aturan. Repot Pak, enggak masing-masing. Makanya di dalam kurikulum kita sendiri sekarang itu ada upaya untuk mengalihkan dari stimulus respon ke dalam teori kontrol ya. Bapak Ibu, ada yang dulu bergerak ya Ibu. Ya. Maunya menggeser dari motivasi eksternal harus berubah, berpindah menjadi motivasi internal. Maka muncullah istilah-istilah yang namanya disiplin positif. Ya, apa itu budaya positif disebut. Intinya apa? Termasuk panjenengan semuanya ini harus punya disiplin positif. Apa bedanya disiplin dengan disiplin positif? Ada yang bisa barangkali panjenengan apa itu disiplin dan disiplin positifnya ada bedanya. Disiplin dan disiplin positif. Disiplin yang sebenarnya itu ya disiplin positif itu sebenarnya Pak. Kalau disiplin tidak positif belum disiplinnya. Kalau disiplin yang jelas mesti harus positif karena yang jelas kalau disiplin itu pasti arahnya sesuatu yang positif ya. Seperti halnya kita disiplin dalam hal on time, mengatur waktu yang tepat, kemudian termasuk pembelajaran kita itu juga memberi contoh yang bagus kepada anak-anak, itu sudah termasuk disiplin yang positif bagi yang kita beri teladan. Jadi kita sebagai guru harus benar-benar bisa memberikan teladan pada anak-anak kita sehingga disiplin itu akan memberikan disiplin yang membawa kemanfaatan atau kebaikan untuk yang lainnya. Balik. Nah, ya, ada prinsip itu. Yang bedakan ada pada sisi motivasi. Kalau disiplin saja bisa jadi dilakukan karena motivasi eksternal. Tapi kalau ada tambahan positif, motivasinya murni dari internal. Masing-masing. Panjenengan yang tidak kesini sepeda motoran, naik mobil sepeda motoran, motor ya, pakai burung. Dilihat dulu, kenapa pakai ini? Nanti Pak kalau tunggu di sini. Itu eksternal atau internal Pak? Eksternal, disiplin Pak. Panjenengan nggak kena aturan, karena panjenengan disiplin. Bentuknya Pak pakai. Kalau panjenengan pakai helm itu, Bismillah saya pakai helm ini sarana Gusti Allah ya, maringi keselamatan pada diri saya dan penting untuk saya. Dari adanya kesadaran dari dirinya sendiri bahwa helm itu penting untuk keselamatannya, ini disiplin positif. Bisa ya Pak? Anak-anak datang ke sekolah takut bapaknya pagi-pagi. Kenapa? Kita lambat YouTube. Ini disiplin yang positif Pak? Disiplin. Tapi kalau anak-anak datang pagi karena apa? Saya kalau datang pagi ada banyak penduduk.
saya nanti bisa mengenal di sekelilingnya, saya bisa menata ruangan saya bisa mengenal anak bertanya itu. Jadi kalau tulisan saya itu upaya untuk menghindari rasa tidak nyaman atau menghindari hukum. Kontestan dengan hari ini Bapak Ibu di Bogor kegiatan ini disiplin positif menjadi budaya Bapak Ibu merasa butuh, memang ini butuh bagi saya seorang guru untuk mampu menyelenggarakan pembelajaran berkualitas bagi anak-anak saya. Karena anak saya butuh anak besok. Anak saya butuh ini dalam teknologi ini karena apa? Di 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, anak saya butuh kekuasaan. Oke, Bapak Ibu sepakat ya? Sepakat. Oke, sepakat. Jadi bukan tidak ada lagi perasaan kongkong yang bilang fungsi karena latar belakangnya kita sendiri yang belum maksimal, Pak. Ya, dari sekolah sendiri, guru sendiri biasanya belum optimal memanfaatkan ini. Makanya ada momen seperti ini supaya apa? Tumbuh kesadaran dari guru dan memang sekolah kami belum optimal. Maka mulai sekarang baik, ini mana ya? Mulai nomor 8, 9, dan 10 ini tugas kita. Agak besar begini. Kelihatan. Betul. Saya agak normal kakek. Nomor 8 adalah pelatihan BWFE. Bagi siapa? Bagi bapak dan ibu guru. Nah, alhamdulillah tidak mungkin Bapak Ibu menyelenggarakan pelatihan untuk seluruh guru sejombang. Apalagi kalau semua cuma 1. Begitu saja tidak mungkin kan? Maka estafet Bapak Ibu kembali berundingan dengan Bapak Ibu KKS. Sudahlah kita panggil saja wakil-wakil sekolah yang paling pinter, paling berkomitmen, paling berteknis atau pastikan semuanya. Tepuk tangan kita semuanya. Pastikan ini yang dipercaya. Tuh, ya. Untuk apa? Mengikuti ini dulu. Pastikan kita juga bisa. Bisa. Ya, makanya kita akan menambahkan pesannya. Di dalam BWFE ada banyak menu, banyak kan? Ada dokter, ada dokter slide, ada dokter mesin, ada dokter dan sebagainya ya. Nah, ada lagi dokter di dalam situ, di dalam BWFE dalam itu. Nah, maunya apa? Supaya di dalam dashboardnya Kementerian Pendidikan, ya, ada banyak input bahwa guru-guru di Jombang sudah memanfaatkan akun belajar ID-nya di dalam pembelajaran, maka guru-guru di Jawa Timur ini nanti diharapkan minimal itu sekali melaporkan, ya, membuat laporan dalam bentuk apa? Perangkat bagi sekolah yang sudah menerapkan implementasikan kurikulum merdeka, namakan modul ASN. Bagi yang belum merdeka 13 boleh namakan RP. Boleh sekarang dengan masalah jenenge Pak secara berita RPP juga apa deh, tak kerso. Pokoknya membuat apa tadi apa itu perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran yang disusun di dalamnya itu memanfaatkan menu-menu yang ada di dalam diri. Tidak ada banyak kan? Banyak sudah biasa kan Ibu luar biasa. Itu artinya apakah nanti itu yang berberitnya, berberitnya dan sebagainya silakan. Kalau memang nanti itu sudah ada silakan. Tapi hari ini luar biasanya Buris akan membentuk memberikan satu contoh nanti, di mana satu klik akan muncul sebuah RPP, panduan RPP yang di dalamnya akan banyak petunjuk-petunjuk kapan menggunakan sini, kapan menggunakan drive, kapan menggunakan kursi, dan muncul yang luar biasa seperti itu. Jadi untuk format, template, ya kan? Saya juga senang sekali Bu.
dan modern ini tetap ada, tinggal kita menyesuaikan. Setelah nanti Bapak Ibu dapat dari sini, ada pemahamannya sama. Nanti Bapak Ibu boleh nanya, boleh nanya kok terlalu banyak itu mengenai mengikuti nanti jawabnya beliau sendiri. Oke ya. Setelah nanti deal dan sini ada kesepakatan, tolong nanti panjenengan di sekolah memandu, mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru di sekolah panjenengan masing-masing, panjenengan dampingi sehingga setiap guru di sekolah panjenengan mampu membuat sebuah karya berbentuk perkataan boleh berupa RPP atau modul ajar yang di dalamnya ada tulisan. Nah, setelah jadi Bapak Ibu, apa panjenengan dampingi Bapak Ibu dulu, jangan belum bisa, atau tidak bisa langsung dimasukkan di PMN di bukti karya. Kan caranya kan harus punya akun belajar IT kan juga PMN. Jadi memang tugas ini sebenarnya fokusnya pada Bapak Ibu guru yang sudah kagungan akun belajar. Paham ya? Jadi apa yang sudah dikaryakan dalam bentuk RPP atau modul ajar yang dijalankan di Bingkai tadi itu diunggah di PMN di bukti karya. Setelah berhasil diunggah, maka link unggahan itu nanti copy dipakai laporan, dilaporkan. Laporannya di mana? Ada link khusus untuk Jawa Timur untuk melaporkan hasil karya panjenengan pengunggah. Nanti akan dikerjakan oleh Bu Risari. Ada semuanya. Jadi tugas yang pertama panjenengan itu Bapak Ibu. Ya, tapi nanti pemandu, pembimbing, mendampingi Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing untuk menyusun RPP atau modul ajar yang dalamnya memanfaatkan DWFP. Setelah jadi karya modul ajar yang sudah dari itu diunggah di bukti karya di PM. Link unggah karyanya dipakai untuk lapor. Ada pertanyaan itu yang pertama. Namun dia jelas ya. Nah, masih ada lagi? Ada. Tiga. Nah, untuk RPP atau modul ajar ditentukan setiap guru itu ya. Karena itu kalau tadi modul ajar itu kan kewajiban masing-masing guru. Tidak bisa menggunakan RPP modul ajarnya temannya yang lain kan. Kalau boleh bisa kan diganti identitasnya. Masa RPP modul kaca ini baru kan diganti. Ayo angel, tetap dipikirkan, diadaptasi, disesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan nampaknya, sesuai karakteristik murid di kelasnya. Nah, tugas yang kedua Bapak Ibu adalah Bapak Ibu nanti juga memandu Bapak Ibu dulu di sekolah panjenengan itu untuk berkolaborasi satu guru dengan satu guru yang lain. Jadi kolaborasinya hanya dua guru. Apakah harus sama wanita? Bukan. Apakah sama laki-laki? Bukan. Bebas. Ya kan? Sirkulasi nonton dengan pikirkan, diskusikan dengan guru panjenengan di sekolah masing-masing. Membuat apa sih Pak? Membuat bahan ajar atau media pembelajaran. Ya betul. Panjenengan menyusun sebuah RPP atau modul ajar di sana kan maksudnya kan ada yang namanya katakanlah diawali dengan asesmen formatif. Panjenengan melakukan asesmen awal, ya kan? Asesmen awal apakah nanti itu kognitif, apakah non kognitif, terserah, ya kan? Ini bisa dibuat, dan membuatnya nanti itu dalam bentuk apapun, tapi memanfaatkan kantor, gitu ya. Itu asesmen awal. Saya pernah menggunakan asesmen formatif atau sumatif saya buat publik untuk penilaian. Boleh. Ya. Cuma wujudkan menggunakan
Saya pakai alat asesmennya langsung. Alat ujinya dalam misalkan tadi ada teka-teki silang dan sebagainya boleh. Itu juga akan dalam bentuk instruksi penugasan boleh. Saya punya sebuah artikel boleh. Ya, apapun bentuknya, apakah itu hal-hal terkait dengan asesmen panjenengan, apakah asesmen awal, apakah asesmen proses, apakah asesmen sumatif, berkaitan juga dengan katakanlah referensi ya Pak Ibu ya, referensi sebagai sumber belajar. Panjenengan punya sebuah artikel atau ukuran yang lain silahkan. Panjenengan modifikasi itu dibuat menggunakan Canva. Nah, sehingga apa? Muncullah sebuah bahan ajar. Dan bahan ajar ini bisa diakuisisi, diakoni, dilakukan. Kok kebetulan dengan satu sudah punya, saya sudah punya. Jangan telah survei saja. Hasil dijak itu berarti itu member. Member maksudnya apa? Yang saya buat itu ya bisa diimplementasikan di pelajaran itu. Itu loh ya. Kalau misalkan Pak itu nggak cocok Pak, teman saya itu sudah sepuh. Kadang-kadang benar sulit untuk dibuat seperti ini. Ya, tolonglah didampingi yang sepuh-sepuh itu. Kalau beliau mau belajar luar biasa, kalau belum mau belajar ya diorganisasikan, dicarikan teman istilahnya member gitu ya, sehingga kurun waktu yang singkat ini Canva media bahasa ini selesai. Ini sama dengan yang tadi. Setelah media pembelajaran yang dihasilkan masing-masing kelompok tadi, satu kelompok dua dulu tadi, diunggah di PMM dibuktikan. Ya, link unggahan nanti dipakai sebagai rapor. Sama. Yang pertama tadi dalam masing-masing guru dalam bentuk latihan belajar, yang kedua dalam bentuk media belajar. Ada dua guru. Sama-sama diunggah di buktikan. Oke, yang terakhir ada lama-lama masa ini. Yang terakhir adalah poster. Siapa yang membuat poster? Siswa. Siswa yang mana? Harapannya seluruh siswa. Ya Pak Ibu. Nah, Pak, apakah poster nanti hubungannya dengan mata pelajaran? Ya seharusnya iya. Bisa itu di dalam NPP dengan buat tadi itu bukan dalam bentuk penugasan. Boleh poster ya. Tapi jangan sampai Bapak Ibu masing-masing guru menyuruh muridnya membuat poster. Ada orang sih nggak usah selalu barang repot. Itu lah panjenengan atur ya. Jadi minimal yang singkat ini satu siswa satu poster. Apakah ada perlu infografik sementara boten Pak? Karena ketentuan dari panitia di provinsi yang diminta itu adalah poster. Siswa saya yakin jauh lebih hebat dari saya. Panjenengan seperti Indonesia sama bisa nggak mengambil poster terkait dengan kata-kata bullying, anti narkoba bisa. Ya, apa lagi? Temanya bebas. Dan kembalikan saja kepada anak kita kalau memang sulit. Wes sakar sampeyan gawe yang poster dengan tema bebas. Tapi nek gawe kudu syukur kopi tablet sing enek digone Canva. Maka tentunya 80%, 80% itu harus diubah. Karena tablet dikatakan begitu banyak, jadi harus diambil, diakui, tidak boleh. Jadi nanti harus dibuat sendiri sama anak. Saya yakin anak SMK apalagi luar biasa. Gak usah kita sedino,
Ya, hanya satu jam dari dua pihak Iwan. Dan ini tadi insya Allah 2 orang ya, 2 orang sama. Saya akan lupa tadi. Jadi poster itu tugasnya 2, kelompok juga kelompok. Jadi tidak 1 anak 1 ya, tapi 2 anak membuat 1 poster. Silakan nanti diatur bebas, anak suruh milih temannya mana bisa diajak bersama. Nah, pandangannya sebagai guru nanti kalau kita tolong kita ini setidaknya sebelum dipublikasikan nanti Bapak Ibu poster itu dengan kesanjurunya gitu. Ya, jangan sampai nanti arahannya membuat poster dengan tema yang baik, tapi yang keluar tulisannya dulu malah nggak baik. Nanti menjadi viral ya. Anak kita itu masih butuh tuntunan, masih butuh pendampingan ya. Walaupun mereka canggih tapi tetap ada harus ada. Setidaknya jauhi ya, nanti sampai sebagai wajib ditunjukkan kepada bapak ibunya dulu sebelum dipublikasikan. Hanya itu saja, anak-anak itu seperti dakwahnya nggak isi macam-macam, kayak macam-macam itu khawatir bukan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, bedanya dengan Bapak Ibu dulu kalau pada sudah diubah dibuktikan dan kalau anak kita 2 poster yang dihasilkan oleh kalian itu dipublikasikan. Link publikasi nanti dipakai sebagai bahan laporan di dashboard dalam. Kemudian poster juga akan disimpan di drive masing-masing anak. Ya, kemudian link di drive-nya itu juga di-set ya, untuk dipakai sebagai laporan. Jadi 2 Pak. Jadi siswa itu 2 kali laporan. Jadi membutuhkan 2 link publikasi dan link penyimpanan. Betul ya? Itu. Tapi kan 2 kan pakai yang mana? Link bisa. Jadi nanti akan kita buka bagaimana sih bentuk laporannya nanti akan terlihat. Siswa 1 namanya siapa, siswa 2 namanya siapa. Tidak harus ditulis akun dari siapa. Jadi boleh menggunakan akun dari salah satu di antara mereka. Begitulah dengan guru. Kalau saya oleh aku sih gaya itu akun yang digawe itu. Itu ada pertanyaan kira-kira jelas ya? Semoga ini sudah jelas. Kita turut merasakan bahwa ini tidak mudah karena itu di sekolah kita berhadapan dengan Bapak Ibu yang begitu banyak dan juga begitu luar biasa. Untuk itu hari ini saat ini kita buat sebuah kesepakatan. Karena apa? Di tanggal 25 itu semua data terkait masuk di Provinsi Jawa Timur Pak. Nah, kita sendiri ini tanggal 25 jelasin keuangan. Tinggal 11 hari ke depan. Ya, ini habis. Saya yakin SMK bisa. Ada kan? SMK bisa. SMK hebat. Dulu harus biasa. Yes. Harus printing. Juga ya. Nanti saya yakin jawabannya dulu sudah. Ya, bagaimana Bapak Ibu misalkan Selasa bisa selesai? Bisa. Kenapa? Bagaimana kita? Hebat. Sepakat ya. Ini hari Senin. Bagaimana kalau Jumat besok selesai ya? Bisa ya? Semuanya. Hebat. Luar biasa. Jumat ya tulis. Nanti kita takdir akan tulis karena ini juga akan dikawal. Ya. Sepakat lalu Jumat minggu ini tuntas ya. Saya Jumat ya pasti ya Pak akan teman. Ya wes tanggal 21 Senin. Kalau Senin tanggal 21 langon nang koncone. Tapi kadang-kadang dulu enggak kali. Tanggal 1 Bu.
Ada satu Senin ya Bu? Ya yes. Bapak Ibu, sepakat ya, Senin tanggal 21 Oktober nih Bapak Ibu ya. Oke, nanti kita akan membuat WA, grup WA, di mana di dalam nanti beliaunya ada, sehingga nanti panggil ada masalah, kendala apapun, langsung bisa menghubungi beliau di sana. Ya, Bu ya, supaya kita connect terus. Ada pertanyaan? Ya, hari Senin, insya Allah upaya kita berhasil. Semoga Jawa Timur terjaya. Tapi lebih penting dari ini, Bapak Ibu di sekolah sudah mulai berkersep membuat model-model pembelajaran yang berbasis itu, sehingga anak kita itu bisa terlayani dengan lebih baik. Dari saya, sekiranya cukup kita dulu. Nanti kalau ada hal yang lain, kita komunikasi. Itu sebelumnya waktu saya sampaikan